ya, kita jangan ini ya untuk itu aja. Sebaiknya ini dulu diperkenalkan dulu dari mana gitu ya. Siapa yang ininya, yang kenalkan dari mana? Ya. Sebenarnya kita mohon izin untuk mewawancari Bapak. Kami dari SMA 5 Kota Serang mendapat tugas prakarya dan kewirausahaan untuk mewawancarai pembudidaya ikan nila. Pertama-tama, mungkin saya perkenalkan diri. Ulang. Sebelumnya kami ingin izin mewawancari Bapak. Kami dari SMA Negeri 5 Kota Serang mendapat tugas prakarya dan kewirausahaan untuk mewawancarai pembudidaya ikan nila. Pertama-tama izinkan kami perkenalan diri. Nama saya Arsa Dewa. Nama saya Andika Adepunta Wibowo. Nama saya Marvelda Tendusitayo. Saya Mawan Belanda. Saya Muhammad Fadli. Saya bertugas di sana. Dan Bapak, Nama Bapak Ali Sadiq. Pak Ali. Sejak kapan Bapak mulai usaha budidaya ikan? Pastinya mau krisis moneter ini COVID ya. Covid mulai sebelum kira-kira berapa bulan lagi mau COVID kita udah masuk ke budidaya ikan ya. Jadi perjalanannya waktu kita mulai masuk ke budidaya ikan nila, di negara kita juga bukan negara kita, seluruh dunia juga ya mengalami musibah yaitu COVID. Sampai sekarang alhamdulillah dari lebih kurang sekitar 3 tahun yang lalu, 3 tahun jalan keempat. Coba dipertanyakan. Total jumlah benih yang Bapak hasilkan di sini kira-kira berapa? Bapak tiap minggu sekitar 3.000 sampai 5.000 benih dalam tiap minggu. Jadi di sini pembesaran benih, kalau untuk pembenihan sendiri adanya yang di dalam itu, di situ indukan sama pembenihan, bukan pembenihan, apa namanya, burayak, kalau artinya dari pemijahan sampai burayak. Kalau ada burayaknya baru kita bawa ke sini untuk pembesaran. Untuk pembenihan sendiri Bapak minimalnya itu di 3.000 sampai 5.000. Insya Allah kita lihat pasar seperti apa. Kalau memang pasar membutuhkan lebih seperti itu, sedikit demi sedikit nanti Bapak mulai menambah benih supaya bisa memenuhi pasar. Peluang usaha apa sih yang Bapak lihat di pasar sini dari budidaya ikan ini? Kalau untuk ikan-ikan yang lain banyak ya, misalnya dari lele termasuk ikan mas. Mungkin kalau untuk ikan nila termasuk bukan baru. Kita rasa semua orang paham tentang ikan nila, cuman tidak semaksimal mungkin mereka hanya menjadikan mungkin sebagai kesenangan ataupun mereka punya sebagai hiasan, atau hanya sebagai seperti misalnya dia punya kolam di depan rumah supaya daripada tidak diisi, dia lebih baik diisi dengan ikan nila. Sedangkan itu kalau menurut Bapak tidak maksimal, jadi hasil juga tidak maksimal. Sementara Bapak berpikir seperti ini, mungkin orang melihat sebelah mata di ikan nila ya, tidak ada hasilnya. Kalau bagi Bapak sesuatu yang orang tidak mungkin menjadi sumber pencarian, tapi bagi Bapak insya Allah akan Bapak olah semua ini menjadi sumber pencarian, dan bukan untuk Bapak sendiri ya. Mudah-mudahan ada yang lain ataupun ya tetangga-tetangga yang jauh dari sini, yang udah ke sini, yang tadinya hanya melihat sebagai apalagi nila merah, hanya nila sebagai hiasan, tapi alhamdulillah
termasuk bapak juga ada beberapa orang teman-teman bapak di luar dengan kerja keras sekarang menjadi penghasilan tambahan bagi bapak juga dan juga bagi teman-teman bapak di luar. Menurut Bapak, berapa besar sih potensi ikan nila ini di pasar ikan? Awal bapak terjun itu bapak berencana untuk melakukan pembesaran untuk masuknya dan tujuan dari budidaya nila ini bisa untuk konsumsi. Dengan berjalannya waktu dari sekian lama, bapak tidak bisa lagi membuat konsumsi karena nila di sini sudah habis terjual di benih. Makanya insya Allah ke depannya ini semua mau bapak coba untuk konsumsi. Dari pengalaman bapak memang belum tahu berapa kekuatan pasar, berapa ratus kilo, berapa ton itu pasar bisa menyerap ikan nila ini, bapak belum paham. Karena dari pengalaman bapak, ikan ini tidak tembus ke pembesaran dari benih aja sudah habis di sini. Seperti itu. Ada pengalaman lain juga, kadang-kadang yang baru, maksudnya baru pemula budidaya yang beli benih di tempat bapak, mereka selalu menanyakan, andai nanti kita panen, kita dijualkan kemana? Nah, bapak bilang, coba nanti kita bawa sebagian ke sini, sebagian coba dijual dulu. Tapi alhamdulillah setiap konsumen yang belanja di sini itu tidak kembali lagi ke bapak, artinya mereka sudah ada yang beli di luar. Seperti itu. Soal lagi tuh yang lain nantinya yang apa yang nanti kalau misalnya itu harus ada apa yang mau ditanya, jadi bingung seperti ini kan. Biasanya yang udah yang datang ke tempat bapak, mereka tuh punya konsep sendiri, nanti satu bapak akan bahas kalau gitu. Pokoknya dimati mau di apa lagi mau ditanya boleh. karena ini waktunya udah lebih maksimal juga, lebih sangat lama. Ya, cukup. Mungkin sedikit tambahan ya tadi sedikit bapak apa potensi ikan nila dibanding dengan ikan yang lain seperti ikan lele, ikan mas, gurame, bawal, beras, banyak lagi maser, semuanya sedikit-sedikit bapak paham di sana. Kalau menurut bapak seperti ini, sesuatu yang kita kembangkan itu jadilah kita memang di bidangnya itu memang spesial di bidang. Jangan asal-asalan. Contohnya begini, kalau kita paham dengan ikan lele, paham dengan ikan yang itu hanya sekedar paham. Misalnya dalam olahraga, kita paham dengan bulu tangkis, tenis meja, apapun yang namanya olahraga kita paham. Tapi kalau kita mau sukses seseorang atlet, itu kita benar-benar harus satu bidang. Misalnya bola, kita harus benar menguasai bola, permainan bola, bahkan jangan misalnya kalau bisa kita ikut juga di turnamen internasional seperti itu ya. Karena memang kita bidangnya. Tapi kalau kita hanya sekedar bisa bola, bisa voli, bisa yang lain-lainnya bisa, maaf kita bilang jangankan untuk kecamatan, itu tingkat lurah aja kita nggak masuk. Makanya kita tidak kalau misalnya di sini ada lele, bapak juga sedikit tentang lele, paham lagi tentang, kita coba lagi ikan mas, sedikit pengetahuan tentang ikan mas. Jadi kalau menurut bapak, kalau maaf kita bilang kalau seseorang dokter itu disebut dengan dokter umum, hanya memahami yang lain-lain penyakitnya, tapi tidak mendalami suatu penyakit. Yang mendalami suatu penyakit disebut dengan spesial, gitu, spesialis dalam bidang kedokteran. Dan inilah yang bapak mencoba mengembangkan itu, khusus di ikan nila ini. Bukan berarti bapak spesialisnya, tapi seenggak-enggaknya pengetahuan bapak di ikan nila ini melebihi sedikit dibanding dengan ikan-ikan yang lainnya. Dari pemijahan, kemudian inkubator penetasan telur, selain daripada penetasan alami, bapak juga bisa buat sistem inkubator. Kemudian lagi monosek yang disebut yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan monosek supaya tidak terjadi pemijahan. Nah, disinilah namanya spesialis ikan nila. Kalau hanya sekedar memelihara, mungkin semua orang juga bisa beli sama bapak, misalnya berapa 100.000 punya kolam, masukin ikan nila di kolam, insya Allah akan jadi.
Yang namanya spesialis itu bagaimana mengejar secepat mungkin supaya nilai ini pertumbuhannya lebih cepat dari yang biasanya. Kemudian berapa ukuran pakan yang dihabiskan agar bisa kita tidak rugi nanti waktu masa panennya. Seperti itu. Masih banyak hal-hal yang mungkin agak panjang kalau dibahas di sini ya. Tapi itulah mungkin kenapa harus ikan nila. Bisa jadi orang sukses dengan ikan lele, bisa sukses dengan ikan mas atau bawal, tapi kan dia memahami bidang yang dia kembangkan. Tapi nggak harus dari ikan nila ataupun ikan yang lain. Apapun jenis usaha, kita yang paling memahami bidang usaha itu. Tidak asal-asalan, artinya hanya sekedar memahami.